Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan pada segitiga. Nah, masih ingatkah kalian pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kekongruenan pada segitiga, kekongruenan pada bangun datar, kesebangunan pada bangun datar. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah kesebangunan pada segitiga. Nah, untuk membahas tentang kesebangunan pada segitiga, kalian terlebih dahulu harus mengingat kembali materi tentang kekongruenan pada segitiga. Nah, masih ingatkah kalian syarat dua bangun yang dikatakan kongruen? Ya, sekarang kita akan flashback kembali apa syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat yang pertama, terdapat dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut bersesuaian sama besar. Nah, ini bisa menimbulkan syarat dua bangun segitiga kongruen dengan syarat sisi, sudut atau sisi, sudut, sisi. Yang kedua, apabila terdapat dua sudut bersesuaian sama besar dan satu sisi bersesuaian sama panjang. Berarti ini bisa menimbulkan syarat sudut-sudut sisi atau sudut sisi sudut. Dan yang terakhir syarat cukupnya yaitu apabila terdapat tiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau dengan syarat sisi, sisi. Masih ingatkah kalian? Ya, dengan syarat kekongruenan segitiga, kita belajar sekarang tentang kesebangunan pada segitiga. Ya, seperti halnya pada kesebangunan bangun datar, syarat dua bangun dikatakan atau syarat dua segitiga dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat. Yang pertama yaitu bentuknya sama. Berarti dua segitiga dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama. Nah, bentuk yang sama di sini berarti besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Kemudian syarat yang kedua yaitu proporsinya sama. Ya, apa itu proporsi? Itu berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Di sini ditampilkan dua buah segitiga ABC dan segitiga PQR, di mana diketahui besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut C, di sini ada tanda lengkung 2, itu artinya sama dengan besar sudut R, tandanya juga sama. Nah, sudut yang bersesuaian sama besar, perhatikan. Yang bersesuaian adalah sudut P dan sudut A, itu besarnya sama, ditandai oleh tanda lengkung 1 ini, besarnya sama. Kemudian sudut C, besar sudut C sama dengan sudut R. Dan besar sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian, jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, maka
akan berlaku seperti syarat tadi, dua segitiga dikatakan sebangun apabila memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Berarti di sini sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, dan sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. AB dengan PQ, kemudian BC dengan QR, dan AC dengan PR. Bisa dipahami ya, panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan sebuah segitiga ABC, ya, segitiga ABC dengan sudut B ditandai dengan tanda O. Kemudian pada segitiga ABC juga terdapat segitiga kecil, yaitu segitiga EDC, ya, yang ini ya, dengan tanda seperti ini. Ini artinya besar sudut E itu sama dengan besar sudut B. Nah, perhatikan gambar di samping. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga ABC dan segitiga CDE yang sebangun adalah, nah, perhatikan segitiga ABC dan segitiga CDE. Kalian bisa memperoleh atau bisa mengetahui sisi-sisi yang bersesuaian dengan bantuan memecah dua bangun ini, memecah segitiga ini menjadi dua buah bangun. Sekarang perhatikan, Ibu pisahkan bangun CDE. Nah, seperti di bawah. Kemudian segitiga ABC kita pisahkan, ya. Sehingga timbul dua bangun segitiga ABC dan CDE. Nah, untuk mengetahui panjang sisi-sisi yang bersesuaian, caranya yaitu kalian posisikan segitiga ini dengan posisi yang sama. Maksudnya, sudutnya dalam posisi yang sama. Sehingga kita bisa putar segitiga CDE menjadi seperti ini. Ya, seperti ini ya, posisinya sekarang sudah sama. Tandanya atau besar sudutnya sudah di posisi yang sama. Di sini sudut E dan sini sudut B. Sehingga dari sini kalian bisa ketahui panjang sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi BC bersesuaian dengan sisi EC atau CE, ya. Nah, BC per EC itu akan sama dengan CA per CD dan akan sama dengan AB per ED atau DE, ya. Itu sisi-sisi yang sebangun. Bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh yang kedua. Nah, dari kesebangunan ini juga bisa diselesaikan untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar segitiga ABC, diketahui panjang sisi AC sejajar dengan DE. Nah, bila panjang BE itu sama dengan X cm, maka nilai X adalah, nah, untuk menyelesaikannya, kita gunakan cara seperti tadi. Anggap ini merupakan dua buah segitiga yang ditumpuk. Sekarang, untuk menyelesaikannya, kita bisa pisahkan. Ya, nah, kita pisahkan. Jika panjang BE itu kita misalkan dengan X, maka panjang BC menjadi 4 ditambah X. Jika panjang BD itu 7 cm dan panjang AD 5 cm, maka panjang AB adalah 5 ditambah 7,
12 cm. Sedangkan pada segitiga DBE, panjang BE itu sama dengan X yang kita misalkan tadi, dan panjang DB sama dengan 7 cm. Dari sini kita bisa mengetahui panjang sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB bersesuaian dengan DB dan BC bersesuaian dengan BE. Bisa kita tuliskan seperti ini. AB per DB sama dengan BC per BE, sehingga bisa kita ganti dengan bilangan yang diketahui menjadi 12 cm per 7 cm sama dengan 4 ditambah X per X. 12 per 7 sama dengan 4 ditambah X per X. Kita selesaikan dengan mengalihkan silang. 12 dikali X sama dengan 7 dikali 4 ditambah X. Kita selesaikan dengan menggunakan penyelesaian aljabar, yaitu persamaan linier satu variabel. Sehingga kita peroleh 12 dikali X, 12X, 7 dikali 24 hasilnya 28, 7 dikali X hasilnya 7X. Kita selesaikan sehingga diperoleh 12X dikurang 7X sama dengan 28. 12X dikurang 7X sama dengan 5X. 5X sama dengan 28. Sehingga kita peroleh nilai X adalah 28 per 5. Hasilnya kita peroleh nilai X-nya 5,6 cm. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, dari kesebangunan segitiga itu akan timbul rumus-rumus khusus akibat kesebangunan segitiga. Yang bagaimana rumus khusus yang timbul akibat kesebangunan segitiga? Perhatikan untuk rumus yang pertama. Perhatikan gambar segitiga ABC yang dipotong oleh garis DE sejajar garis BC sehingga diperoleh segitiga ADE dan segitiga ABC. Dengan panjang sisi AD itu kita misalkan A kecil, panjang sisi DB kita misalkan B kecil, panjang sisi AE kita misalkan C kecil, panjang sisi ED kita misalkan D kecil, panjang sisi DE kita misalkan dengan E kecil, panjang sisi BC kita misalkan dengan F kecil. Dari kesebangunan segitiga tadi, maka diperoleh rumus yaitu AD per AB. Jadi kita misalkan yang kecil per yang besar itu akan sama dengan AE yang kecil per yang besar per AC. Itu akan sama dengan DE per BC ya. Ini rumus yang pertama akibat kesebangunan segitiga. Atau bisa kita ganti dengan sisi yang diketahui. AD itu panjangnya A. Sedangkan AB itu A ke B adalah panjangnya A ditambah B. Berarti A per A ditambah B sama dengan C per C tambah D sama dengan E per F. Ini rumus yang pertama. Dan ada lagi pembanding yang muncul yaitu A per B itu sama dengan C per D. Ya, hanya 2A per B sama dengan C per D. Sampai di sini bisa dipahami. Untuk rumus yang kedua yang muncul yaitu pada segitiga siku-siku. Perhatikan perbandingannya di sini ya. Segitiga ABC, nah dipotong tegak lurus sesuai dengan garis tingginya sehingga diperoleh dua segitiga ABD dan segitiga BDC. Nah, dari konsep kesebangunan segitiga kita peroleh rumus yang pertama. Jika mencari panjang AB yaitu AB kuadrat sama dengan AD dikalikan dengan AC.
Ibu ulang ya. Panjang AB kuadrat, di sini AB itu sama dengan A ke B. AB itu sama dengan AD dikalikan dengan AC. Seperti rumus berikut. Ini rumus yang pertama. AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Untuk rumus yang kedua, perhatikan. Ya, untuk yang kedua yang kita cari adalah bagaimana mencari panjang BC. Berarti BC kuadrat sama dengan CD yang kecil dikali CA yang besar. Ya, sehingga diperoleh rumus BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Bisa dipahami ya. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita mencari panjang BD. BD ya. BD kita peroleh dengan BD kuadrat sama dengan AD dikali CD. Ya, bisa kita tuliskan BD kuadrat sama dengan AD dikali CD. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya, untuk rumus yang ketiga yang timbul akibat kesebangunan dua segitiga yaitu pada trapesium. Kalau ini kita potong sejajar garis DA akan menimbulkan kesebangunan pada segitiga ini. Ya. Untuk rumus yang ketiga yang biasanya muncul pada soal ujian yaitu mencari panjang EC. Ya, untuk mencari panjang EC yaitu panjang AE dikali dengan panjang CD ditambah panjang ED dikali dengan panjang AB dibagi dengan panjang AD. Atau bisa kita rumuskan, ya sebelum kita rumuskan, Ibu ulang lagi. Untuk mencari panjang EF itu sama dengan panjang AE dikali CD ditambah panjang ED dikali AB. Ini ya, dibagi panjang AD. AD itu adalah AE ditambah ED. Sehingga dirumuskan EF sama dengan AE dikali CD ditambah DE dikali AB per AD. Bisa dipahami ya. Untuk rumus yang keempat. Perhatikan apabila kalian bertemu soal yang menyatakan atau yang berisi gambar seperti di sini, ini akan berlaku sesuai dengan kesebangunan segitiga akan berlaku sisi S per sisi R sama dengan sisi P per sisi Q akan sama dengan sisi Y per sisi X. Jadi, jangan dibalik ya. Unsur S, P, dan Y adalah milik segitiga yang kecil, berarti dia akan terus di atas. X, R, dan Q adalah unsur yang dimiliki oleh segitiga yang lebih besar. Maka dia semuanya konstan di bawah. Atau kalian mau balik. Kalau dibalik, berarti R, Q, dan X semuanya berada di atas atau di pembilang, S, P, dan Y akan berada di bawah atau menjadi penyebut ya. Bisa dipahami anak-anak? Untuk rumus yang kelima, nah ini khusus untuk gambar seperti ini ya. Apabila diketahui titik E dan titik F itu merupakan titik tengah diagonal AC. Titik E adalah titik tengah diagonal AC, titik F adalah titik tengah diagonal BD. Maka akan berlaku rumus
Untuk mencari panjang EF sama dengan AB dikurangi CD dibagi 2. Ingat ya, ini hanya berlaku, rumus ini hanya berlaku pada bangun ABCD EF seperti ini dengan catatan EF adalah titik tengah diagonal-diagonalnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, perhatikan contoh soal berikut. Contoh yang ketiga, yaitu, Febri mempunyai tinggi badan 150 cm. Ia berdiri pada titik yang berjarak 10 meter dari sebuah gedung. Ujung bayangan Febri berhimpit dengan ujung bayangan gedung. Jika panjang bayangan Febri adalah 4 meter, maka tinggi gedung adalah... untuk menyelesaikan soal seperti ini, untuk lebih mempermudah kalian bisa membuatnya dalam sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut. Ya, kita buat gambar ilustrasi. Tinggi badan Febri adalah 150 cm. Atau bisa kita tuliskan dalam meter, yaitu 1,5 meter. Ia berdiri pada titik yang berjarak 10 meter dari sebuah gedung. Berarti jarak Febri ke gedung, ini kita misalkan gedung adalah 10 meter. Ujung bayangan Febri berhimpit dengan ujung bayangan gedung. Jika panjang bayangan Febri adalah 4 meter, berarti dari sini panjang bayangan Febri 4 meter, maka tinggi gedung. Untuk mencari tinggi gedung, kita gunakan konsep kesebangunan rumus yang pertama. Ya, dari sini bisa kita lihat panjang AB adalah 4 cm, BC adalah 10 cm, maka panjang AC adalah, mohon maaf di sini meter ya, bukan cm, 14 meter ya. Sehingga kita peroleh berdasarkan konsep kesebangunan, kita peroleh panjang EB berbanding CD itu akan sama dengan panjang AB berbanding AC ya. EB yang kecil berbanding CD yang besar akan sama dengan AB yang kecil berbanding yang besar AC. Ya, kita tinggal ganti. EB 150 cm kita jadikan meter jadi 1,5. Per DC yang kita cari tinggi gedung sama dengan AB 4 meter dan AC 10 ditambah 4, 14 meter. Sehingga dengan mengalihkan silang 1,5 dikali 14 dibagi 4 itu sama dengan DC. Sehingga panjang DC diperoleh 5,25 meter. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu perhatikan gambar berikut. Di sini diberikan gambar bangun ABCD dengan EF sejajar dengan garis CD. Dan panjang AB adalah 27 cm. Perhatikan, jika CF berbanding FB, CF berbanding FB itu sama dengan 2 berbanding 3, dan panjang CD adalah 12 cm, maka panjang EF adalah, perhatikan, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan rumus yang ketiga tadi, yaitu, perhatikan, berdasarkan keterangan pada soal, kita dapat mengetahui ukuran masing-masing sisi, ya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Karena di sini yang diketahui adalah perbandingan, berarti kita misalkan panjang CD 12 cm, panjang CF perbandingannya 2 banding 3, berarti 2X berbanding 3X. Panjang AB 27 cm. Yang ditanyakan adalah panjang EF. Untuk mencari panjang EF, kita gunakan rumus yang ketiga. Kita peroleh EF sama dengan panjang AE dikali CD
ditambah DE dikali AB. Ya, karena AE itu kita anggap sama dengan FB, berarti kita bisa gunakan panjang FB. Panjang ED kita gunakan panjang CF. Sehingga hasilnya EF sama dengan 3X dikali 12 ditambah 27 dikali 2X, kita bagi AD. AD itu sama dengan CB, berarti 3X ditambah 2X, hasilnya 5X. Sehingga diperoleh panjang EF sama dengan 36X ditambah 54X per 5X. Sehingga diperoleh panjang EF sama dengan 90X per 5X. Itu sama dengan 18 cm. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Silakan baca lagi buku kalian dan latihan soal lagi agar kalian dapat memahami materi tentang kesebangunan pada segitiga. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar. Om Santi 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 Om.